Justru karena lo ngerjain semuanya sekaligus. Pelan-pelan. Kita nggak harus selesain semuanya. Mulai dari satu. Bikin ruang bukan cuma buat schedule, tapi juga buat kamu sendiri. Vio yang berada di rumahnya Akhila nih guys ya, karena memang di situ ada momen dimana Akhila yang dekat banget dengan Harry, di situ membuat pertanyaan besar dong di kepalanya Vio. Nah di situ nih guys ya, Vio itu menduga nih guys ya, apakah memang ya antara Harry dengan Akhila itu ada hubungan sesuatu gitu, karena di situ nih guys ya ada momen-momen di mana mereka tuh sangat mesra sekali. Nah, di situ nih guys ya, kayak dunia itu milik mereka berdua. Padahal di depan mereka itu sedang ada Harry. Ya, Harry yang sedang berada di dapur itu kan sebenarnya dia lupa ya bahwa di depan mereka itu semuanya ada Vio dan juga ada William yang sedang menonton mereka semacam itu. Ternyata mereka itu malah asik gitu loh, kayak pacaran gitu loh. Makanya di situ nih guys ya, View tanya kepada William apakah benar seperti itu mereka ada hubungan. Nah di situ nih guys ya, memang William tidak menceritakan secara langsung ya, kalau memang dugaannya seperti itu ya udah, itu kan pikirannya View semacam itu. Nah di situ nih guys ya, View tuh benar gregetan banget dengan si William nih guys ya. Kenapa? Karena dia ditanya tuh deket nggak tuh mereka semacam itu. Nah untuk memastikan seharusnya tanya langsung kepada Akila. Nah, bagaimana responnya Akhila dan juga Harry? Bener nggak tuh mereka itu ada hubungan semacam itu loh guys. Nah, kemudian di situ juga nih guys ya, tak terasa di antara mereka berdua itu semakin dekat, dan di situ ketika ada Akhila yang berusaha main tok-tok, dan di situ dia mulai terjatuh, dan ketika dia terjatuh ternyata ada momen mesra nih guys antara Harry dan juga Akhila, di mana Harry berusaha untuk menolong Akhila agar tidak terjatuh semacam itu, tanpa mereka sadari mereka berdua yang asik bermesraan itu nih guys ya, berpelukan semacam itu, ternyata dilihat oleh View dan juga William. Nggak aneh, kayaknya memang ada sesuatu di antara mereka berdua seperti itu nih guys. Dan kemudian Akhila yang merasa biasa-biasa aja dekat dengan Harry nih guys ya, karena dia sudah mulai merasa suka dengan Harry namun belum yakin 100% seperti itu nih guys. Dia minta maaf sih kepada Harry yang tadi nabrak semacam itu. Namun nih guys ya, dia juga berusaha untuk minta kepada Harry nih guys ya untuk main tok-tok. Jadi dia itu berusaha untuk joget bareng main tok-tok gitu loh guys. Namun sayangnya di situ nih guys ya, ada Harry yang berusaha untuk menjelaskan bahwa dia itu kan lagi memasak semacam itu. Jadi dia harus fokus memasak. Kan dia sudah mencoba, ya pernah mencoba tapi gagal untuk joget semacam itu. Namun di situ nih guys ya, ada Akhila yang berusaha untuk meyakinkan Harry untuk mau joget main tok-tok semacam itu loh guys. Namun apapun itu ternyata memang dia tidak mau gitu loh, karena dia sudah mencoba dan ternyata memang gagal. Nah karena kegagalan hal tersebutlah yang membuat ya dia nggak mau lagi semacam itu nih guys. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Tante Rita yang datang. Nah Tante Rita itu bilang kepada Akhila, di saat Harry itu sedang masak menjadi chef semacam itu di rumahnya Akhila, kok malah Akhila itu malah asik main tok-tok, apalagi membuat Harry malah justru joget di saat masak. Kan itu tidak mungkin, itu kan sama saja mengganggu Harry semacam itu. Nah di situ nih guys ya, terjadi nih guys ya perdebatan. Ya walaupun perdebatan ternyata itu memang sedikit asik nih guys semacam itu nih guys ya. Dan Harry itu ya guys ya suka aja dengan Akhila semacam itu loh guys. Harry itu selalu bisa membuat hidup Akhila itu berwarna, tertawa, bahagia semacam itu nih guys ya. Bahkan di dapur mereka sangat menikmati itu semua. Nah beda lain halnya dengan Zara. Zara yang diharapkan pada pilihan susah nih guys ya, karena ternyata hubungan dia dengan Fatah itu retak semacam itu nih guys ya. Keterlibatan Al dalam membantu dia nih guys ya untuk menemukan bukti foto perselingkuhan antara mamanya Zara dengan papanya Fatah ternyata berimbas pada hubungannya Fatah itu sendiri nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, di hadapan Mohan, Zara itu berusaha untuk menceritakan bahwa laki-laki itu seharusnya mengerti. Seharusnya laki-laki itu kan mengerti gitu loh apa yang dipahami oleh perempuan semacam itu, dan tidak setiap hubungan itu juga harus diceritakan gitu loh. Ada kalanya memang segala sesuatu hal itu harus berkorban. Nah, yang diharapkan oleh Zara itu adalah dia mengerti dan memahami semacam itu. Nah, kenapa laki-laki itu seperti itu gitu loh, mau menang sendiri semacam itu. Makanya terjadi perselisihan di situ nih guys ya. Mohan sih berusaha untuk ya
melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Zara semacam itu nih guys, dan bahkan di situ dia malah menertawakan. Nah, karena dia menertawakan atas ucapannya Zara, dipikir ini adalah mainan, padahal ini serius semacam itu loh. Dia tuh serius ya. Dia bingung dengan sikapnya laki-laki, kenapa kebanyakan laki-laki tuh kayak gitu loh, keras kepala, tidak memahami, padahal yang dibutuhkan Zara adalah mengerti. Nah, ketika terjadi perdebatan antara Zara dengan Mohan nih guys, karena telah menjadi perbincangan ya, mereka membahas tentang hubungannya Zara dan juga Fatah, ternyata tanpa disadari itu kayak deket banget mereka guys, padahal nggak seperti itu. Ternyata Victoria bersama dengan Jojo malah justru melihat momen tersebut, kok kayaknya ada sesuatu hal yang sangat spesial antara Zara dengan Mohan. Kenapa kayak ngomongnya itu kayak gitu banget gitu loh, kayak marah-marah benci tapi suka semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, ada Victoria dan juga Jojo berusaha untuk ya menghampiri Zara semacam itu nih guys ya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, apapun yang dilihat oleh Victoria dan juga Jojo itu semua tidak benar. Apapun yang dilihat mereka itu tidak benar. Kenapa? Karena memang dia hanya ngobrol biasa dengan Mohan. Tidak ada hal spesial apapun dengan Mohan semacam itu. Jadi tidak perlu ada apapun yang perlu dicemburui semacam itu loh guys. Jadi biasa-biasa aja. Namun di situ nih guys ya, Victoria melihat tatapan dia ketika dia ngobrol itu kayak ganas banget gitu loh, kayak mau mencekam orang gitu semacam itu nih guys. Kayak ada sesuatu something yang sebenarnya dia suka, namun dia kayak marah-marah kayak semacam itu loh guys. Nah, di situ nih guys ya, ada sesuatu hal yang membuat Zara tambah puyeng gitu loh, karena dia berusaha untuk menjelaskan kepada Victoria bahwa tidak ada masalah apapun ya semacam itu nih guys ya, antara dia dengan Mohan. Jadi tolong jangan nambah masalah semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Zara ini pusing banget mikirin masalah dia dengan Fatah. Namun di satu sisi nih guys ya, ada pertanyaan yang terlintas di pikirannya Mohan. Apa sih yang ngebuat Fatah dan juga Zara itu kayak retak hubungannya semacam itu, dan kok bisa dia tuh dekat dengan Al? Nah, di situ dia berusaha untuk menjelaskan ada hubungan antara Zara dengan Al yang harus melibatkan Al, tanpa semuanya harus diceritakan kepada Mohan itu sendiri. Yang jelas ya, memang nggak semua masalah itu harus diceritakan semacam itu. Dia hanya pengen dimengerti, intinya poinnya seperti itu. Nah, Mohan malah meledek tadi. Nah, sementara Victoria ini nih guys ya, berusaha nih guys ya membuat suasana itu kayak mencekam gitu. Nah, dia berusaha untuk menghampiri Raisa yang berada di latihan barat ya guys ya. Memang dia berusaha untuk cerita kepada Raisa. Ada momen-momen dimana kayak misalkan Zara yang kali ini tuh kayak berbeda semacam itu loh guys. Zara yang kali ini tuh kayak bukan Zara yang biasanya ngobrol dengan Mohan. Walaupun dia kayak marah banget dengan Mohan, pasti ada something nih, kayak deket banget tapi juga kayak jealous kayak apa gitu loh guys. Nah, di situ nih guys ya, membuat Victoria ini semakin mengada-ngada antara Mohan dengan Zara itu pasti ada hubungan, kayak ngobrol kayak deket banget gitu loh. Nah ini tuh ya, dia ngomong langsung kepada Raisa, namun Raisa teringat dengan obrolannya antara dia dengan Mohan, di mana dia dengan Mohan itu sebenarnya kan tidak ada masalah apapun, dan dia pernah ngobrol ya, Mohan itu kasih tahu Raisa kayaknya ada di something problem di Zara itu sendiri. Kayaknya ada hubungan deh. Retaknya hubungan Fatah dengan Zara itu pasti apa? Nah, teringat dengan itu semua nih guys yang membuat Raisa tetap diem. Nah, di situ nih guys ya, ada Victoria yang berusaha untuk memancing amarahnya Raisa, namun Raisa tetap diem semacam itu. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, kok bisa Raisa itu diem semacam itu? Padahal di situ nih guys ya, cowoknya yang ada di depan yang bersama dengan Zara di tangga semacam itu, mereka lagi ngobrolin kayak marah tapi asik gitu loh, kayak curhat-curhatan semacam itu. Artinya kan dekat. Nah, kedekatan mereka itu kan membahayakan hubungan dia dengan Raisa semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, Raisa berusaha bilang kepada Victoria bahwa hubungan dia tuh aman kok. Justru dia diam itu bukan karena dia nggak tahu apa-apa, namun dia sudah tahu apa yang pernah terjadi. Dan dia berusaha untuk menjelaskan kepada Victoria bahwa nggak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan mengenai Mohan. Dia sudah paham karakter Mohan itu seperti apa, jadi tidak perlu diambil pusing atau masalah semacam itu loh, karena itu akan jadi masalah yang ribet semacam itu. Dan tidak semua masalah harus diatasi dengan kecemburuan atau sesuatu hal yang negatif semacam itu. Mendengar kata-kata Raisa yang sangat bijak semacam itu membuat Victoria bingung, kok bisa ya Raisa berpikir demikian semacam itu. Kalau dia sudah marah betul kepada gitu loh, karena gebetannya kok bisa diembat sama orang lain ya. Ini jadi masalah nantinya semacam itu. Nah, kembali lagi itu tergantung orang.
Zahra nih guys benar-benar kesel banget kepada Fatah karena dia merasa tidak dimengerti seperti itu, sehingga hubungan dia dengan Fatah itu kayak retak gitu saja nih guys ya. Nah karena dia saking puyengnya nih guys ya, dia tidak tahu harus bagaimana. Nah di situ nih guys ya, dia berusaha untuk meluapkan semua emosinya semacam itu kepada Muhan. Bahkan dia cerita kepada Muhan karena ternyata Muhan itu kayak ngerti dia semacam itu loh guys. Makanya di depan Mohan nih guys ya, dia itu meluapkan semua emosinya, semua amarahnya. Karena walau bagaimanapun kan dia manusia, dia punya ekspresi, dia bisa marah dan semacamnya gitu loh. Makanya dia meluapkan itu semua. Dan ternyata ya karena memang di situ Zara sudah muak dengan apa yang sudah terjadi semacam itu, hubungannya udahlah sudah nggak dipikirin lagi semacam itu, timbang dia pusing ya ya udahlah, biarkan aja hubungannya retak atau bagaimana semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, karena saking pusingnya ya udah akhirnya dia tuh ngobrol kan makanya sama Mohan, tanpa dia sadari bahwa ternyata Fata itu nih guys ya berusaha untuk menemui Zara. Mungkin barangkali Zara itu sendirian, makanya dia berusaha untuk menemui semacam itu. Namun ternyata hal yang ada yang tidak terduga sekali nih di situ nih guys ya, ada pemandangan di mana dia itu malah asik ngobrol bersama dengan Mohan. Nah di situ nih guys ya, dia langsung menghampiri dong Mohan dengan Zara semacam itu. Nah kemudian dia bilang kepada Zara bahwasannya oh ternyata di pikirannya Mohan bahwa dia itu datang untuk minta maaf ya kepada Zara. Namun ternyata Zara justru malah santai ngobrol bareng bersama dengan Mohan. Mohan itu malah asik ngobrol semacam itu, tertawa gitu loh, kayak bisa mereka berdua itu cocok banget semacam itu loh guys, kayak ada chemistry-nya semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Fatah itu sungguh sangat kecewa semacam itu ya kepada Zara. Kenapa Zara bisa melakukan ini semua? Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Mohan yang berusaha untuk menjelaskan kepada Fatah bahwa tidak ada hubungan apapun yang spesial antara dia dengan Zara semacam itu. Dia hanya curhat-curhatan biasa semacam itu. Ya, di situ nih guys ya, ada kayak versi lain dari Zara semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Fatah tetap saja kecewa semacam itu kepada Zara. Seharusnya dia itu tenang sendiri semacam itu, bukan malah asik ngobrol bersama dengan orang lain ataupun Mohan. Padahal hubungan dia dan juga Fatah itu kan dipertaruhkan. Kenapa dia malah asik gitu loh ngobrol? Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Nah di situ nih guys ya, dia juga sempat teringat kepada Mohan bahwa Mohan itu ternyata mengungkapkan kepada Zara bahwa perlu untuk dia itu berekspresi. Penting untuk orang itu tahu apa masalah yang dihadapi. Jadi kayak harusnya Zara itu ngomong gitu loh, biar Fatah tuh tahu gitu loh. Kadang meluapkan emosi itu penting, namun jangan sampai emosi itu terluapkan dengan cara yang salah. Nah dia teringat dengan omongannya Mohan seperti itu nih guys ya, karena Mohan gak bisa mengerti dia. Nah dari situlah membuat ya dia itu nyaman curhat sama Mohan seperti itu loh guys. Nah di situ karena sudah muak banget ya, ada Fatah yang memang sudah merasa tidak peka lagi dengan Zara dan bawaannya marah mulu, ya udah dia akhirnya pergi semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Mohan yang berusaha untuk minta izin kepada Fatah untuk mengejar Zara. Namun menurut Fatah itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena memang dia dan juga Mohan kan tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa dia yang malah berusaha untuk menghampiri gitu loh. Nah di situ Mohan berusaha untuk bilang bahwa dia nggak ada hubungan apa-apa semacam itu. Kalaupun tidak ada hubungan apa-apa, kenapa bisa tertawa terbahak-bahak semacam itu? Padahal jelas-jelas di situ nih guys ya, hubungannya Fatah dengan Zara itu kan lagi benar-benar diambang kehancuran semacam itu nih guys ya. Dan di situ Mohan sekali lagi berusaha ngomong kepada Fatah bahwa jangan salah paham, karena memang benar-benar dia tidak ada hubungan apapun gitu loh. Nah sementara Catalina ini nih guys ya, tanpa sengaja itu mendengar obrolan papanya, yang ternyata di situ nih guys ya, ketika dia sedang mengambil air minum ya di kulkas, ketika itu dia tidak sengaja mendengar papanya itu sedang ngobrol dengan bosnya semacam itu loh, yang membahas tentang Mohan-Mohan semacam itu. Karena berkaitan dengan Mohan ini kayaknya ada hal yang sangat spesial yang dia harus tahu, dan dia berusaha untuk nguping pembicaraan semacam itu. Ternyata membahas tentang kedekatan anaknya ya, Raisa itu dekat dengan Mohan. Makanya di situ nih guys ya, dia berusaha untuk nguping kira-kira pembicaraannya mengenai apa gitu loh. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada di meja makan di mana semua teman-temannya Akila itu ngumpul. Di situ ada Vio, William dan Harry. Harry tadi sebagai
memang chef di situ masakannya enak banget. Menurut Tante Rita bahwa kayaknya dia harus nyulik Harry deh karena masakannya itu enak, bahkan ditunggu masakan selanjutnya seperti itu. Nah, karena Tante Rita itu merasa bahwa masakannya Harry itu enak kayak perlu diculik semacam itu, membuat Harry harus bilang bahwa dia kan masih banyak kontrak yang harus dia selesaikan semacam itu, jadi nggak mungkin karena dia belum siap semacam itu. Nah, di situ nih guys ya terjadi tuh joke ya, bercandaan antara mereka semua di situ nih guys ya, dan juga di situ nih guys ya Akila itu bilang kepada Vio karena memang Tante Rita suka nyulik, hati-hati Vio itu juga bisa diculik loh semacam itu. Nah, di situ nih guys ya makanya dia itu berusaha memberikan joke semacam itu nih guys ya. Tante Rita itu memang suka joke nih guys ya karena dia pengen membuat suasana jadi bahagia semacam itu. Makanya di situ nih guys ya terjadilah ngobrol yang sangat enak semacam itu. Namun tiba-tiba di situ ada Akila yang justru malah teringat bahwa dia kan sebenarnya harus melakukan dua hal. Kenapa dia bisa melupakan dua hal tersebut? Nah, akhirnya yang buat dia itu bingung nih guys ya. Dan dia itu malah ngomel-ngomel tidak jelas. Nah, kemudian karena dia ngomel-ngomel tidak jelas, dia teringat dengan pesan mamanya Akila bahwa dia itu kan sering kayak marah semacam itu, nggak bisa mengendalikan emosi semacam itu. Makanya dia minta bantuan kepada Harry nih guys ya untuk menaklukkan Akila dan membuat Akila itu tetap stay calm, bahagia, dan bisa untuk tidak marah yang tidak jelas semacam itu. Nah, Harry berpikir ini saat yang tepat semacam itu nih guys ya untuk membantu masalahnya emosinya Akila yang tidak stabil. Nah, Akila ini nih guys ya bingung banget semacam itu apa yang harus dia lakukan, padahal dia harus ketemuan dengan Fatah, karena dia kayaknya sudah janjian deh pengen ketemu dengan Fatah. Ya kan, yang kedua dia harus mengumpulkan semua tulisan untuk mengetahui siapakah unknown tersebut. Apakah dari teman-temannya itu ada salah satu yang menjadi unknownnya. Nah, kemudian Harry berusaha untuk menjumpai ya guys ya Akila dan berusaha untuk menenangkan Akila dan bilang bahwa dia itu harus duduk. Lebih baik dia duduk menenangkan masalah karena tidak semuanya itu perlu dilakukan dalam satu hari. Dia hanya butuh jeda waktu semacam itu. Akila itu harus tahu bahwa diri dia itu kan manusia. Dia tidak bisa melakukan semua hal dalam satu hari saja. Dia hanya butuh waktu dan proses. Nah, Akila mulai menyadari bahwa dia hanya butuh waktu. Karena nggak semua harus dilakukan. Mungkin di lain waktu dan kesempatan dia bisa melakukan itu semua. Namun kali ini dia juga butuh istirahat semacam itu. Mendengar omongan Harry yang sangat bijaksana membuat dia itu senang. Bener kata Harry bahwa kayaknya dia perlu juga istirahat deh, menenangkan pikiran. Gak mungkin dia melakukan semua pekerjaan itu jadi satu hari semuanya bisa dilakukan. Akhirnya membuat Akila sadar dan mau duduk nih guys ya. Mendengar obrolan Harry yang membuat Akila duduk membuat Tante Rita merasa sangat lega bahwa Harry itu ternyata baik, bisa dekat dengan Akila, berusaha untuk menenangkan Akila yang memang agak orangnya emosian semacam itu. Namun dia senang nih guys ya, Akila itu bisa mengontrol emosi.